Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Para penonton podcast daripada channel YouTube Zawiyah Ilmu Institute, alhamdulillah kita sekarang kembali di dalam podcast ilmu mawaris atau ilmu waris, yang pada saat ini atau kesempatan ini kita akan mengulas daripada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam channel YouTube Zawiyah Ilmu Institute. Adapun dari berbagai pertanyaan-pertanyaan ini akan kita ulas satu demi satu saja, atau hanya satu kasus saja. Dan di dalam kasus-kasus ini ada salah satu kasus yang bakal akan kita bahas bersama narasumber kita, yaitu Dr. Hajah Badrah Uyuni MA. Pagi Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah? Alhamdulillah, Ustaz Qadir sehat ya? Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan Ustazah yang masuk. Salah satunya di sini ada yang bertanya, yaitu kasusnya ada ibu yang ditinggal atau istri yang ditinggal oleh suami. Yang ditinggal, maksudnya di sini ditinggal adalah meninggal dunia, dan dia mempunyai atau meninggalkan 7 orang anak. 7 orang anak saja. Nah, di mana 7 orang anak ini terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan, di mana anak-anaknya tersebut salah satunya yang tertua sudah bekerja, kemudian yang anak kedua perempuan sudah menikah, kemudian anak yang ketiga sudah bekerja swasta, akan tetapi dia sembari kuliah di kedokteran. Kemudian ada juga adik-adiknya yang lain yang sudah tamat kuliah, dan masih ada juga 2 yang masih bersekolah. Ada yang pondok pesantren dan ada yang masih SMA. Nah, pertanyaannya di sini, sepeninggal daripada suaminya ini, sang ibu atau sang istri ini merasa untuk kebutuhan sehari-harinya merasa kurang tercukupi atau tidak mencukupi sepeninggalan daripada suaminya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah saya atau sebagai seorang istri ini harus membagikan harta warisan dari suami ini kepada anak-anak saya untuk keberlangsungan hidupnya, atau atas izin anak-anak saya gunakan saja untuk biaya kehidupan sehari-hari? Nah, untuk kasus ini mungkin Ustazah bisa memaparkan daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz Qadir ya, semoga sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah, ma ba'du. Pertanyaannya panjang, tapi enaknya sih yang bersangkutan yang nanya, karena ada beberapa kasus, ada beberapa kondisi yang dimana saya harus nanya langsung. Makanya buat teman-teman, bukan berarti kita nggak mau menjawab ya. Mungkin teman-teman ada yang Ustazah mau nanya, saya paling biasanya nge-share link-link YouTube-nya, silahkan dicek apakah kasusnya mirip. Kalau mirip silahkan, itu jawabannya mirip. Tapi nanti kita akan menemukan bahwa yang namanya kasus itu belum tentu sama, karena mungkin jumlah anggotanya sama tapi kan background keluarganya berbeda, maka penyelesaiannya juga akan berbeda. Nah, kasus yang ditanyakan oleh ibu ini adalah di mana dia adalah seorang janda dan mempunyai banyak anak.
Apakah harus bagi-bagi warisan atau dia bertahan dengan kondisi tidak membagi warisannya dikarenakan kebutuhan untuk melanjutkan kehidupan anak-anaknya yang masih butuh sekolah dan lain-lain. Dari sini aja kita melihat bahwa seorang ibu, seorang perempuan yang ditinggalkan wafat suaminya, kita lihat ternyata dia menyebutkan anak-anaknya. Kan saya belum tahu orang tuanya masih ada apa enggak. Kalau ada orang tuanya, maka orang tua masih berhak mendapatkan warisan. Itu yang kita udah luput nih ya. Oke, anggap ini enggak ada. Yang adalah anak-anaknya. Nah, ketika di situ ada anak laki-laki, maka udah aman tuh. Jadi yang pasti dapat adalah istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Itu aja. Nah, masalah itu mau dibagi sekarang atau tidak, karena di situ sudah lengkap ya anggotanya itu, istilahnya harta warisan gak bakalan kemana-mana, cuma kepada istri dan anak-anaknya saja. Itu tinggal disepakati, lihat kebutuhannya. Kalau anak-anaknya masih kecil, apakah nanti kemudian harus dibagi-bagi? Ya, sedangkan hartanya sedikit. Ya, belum dibagi-bagi aja buat kehidupan udah nggak cukup. Jadi jangan ngomongin warisan di situ. Ya, karena banyak di kasus di tengah masyarakat kita kasusnya seperti ini, udah ngontrak, harta warisannya misalnya 20 juta, 30 juta gitu kan, terus anak-anaknya masih kecil, terus nanya warisan lagi buat kehidupan 1 tahun ke depan aja belum tentu cukup itu ya. Jadi nggak usah ngomongin warisan, itu udah selesai gitu dengan cara bagaimana dia melanjutkan kehidupannya. Berbeda ketika hartanya banyak. Nah, hartanya banyak itu apalagi di sini udah ada yang menikah tapi ibunya masih punya tanggungan. Saya punya kasus ada yang bertanya seperti ini, Ustazah, ini ada kasus kayak gini, mereka bukan orang yang kaya ya, tetapi adalah satu rumah gitu ditinggalkan oleh orang tuanya, keluarganya macam-macam, ada yang udah nikah, ada yang belum. Nah, anak bungsunya belum nikah, akhirnya anak bungsunya ini perempuan dan ibunya nggak mau bagi-bagi karena dalam tradisi masyarakat kita yang namanya bagi-bagi warisan itu kalau sudah lengkap tuh ibu bapaknya wafat, bukan bapaknya doang yang wafat, tapi ibunya juga harus wafat dulu. Akhirnya tidak dibagi-bagi dan akhirnya nih anaknya yang bungsu, yang perempuan atau laki kalau nggak salah, mau menikah, laki kalau nggak salah, anak bungsu yang laki-laki menikah dengan anak orang kaya, anak perempuannya minta mahar yang besar demi melanjutkan pernikahan itu. Warisan ini yang belum dibagi dijual lah sebagai mahar. Coba. Terus saya bilang abis itu ya udah, kita cuma menyaksikan keluarga adik kita menikah, sedangkan kita masih mengontrak dan lain-lain. Saya bingung menjawab itu. Jadi kondisinya bukan masalah saya nggak bisa menghitung mah gampang banget. Tapi bagaimana kebijakan ini bisa memuaskan semua kalangan yang mendapatkan yang mengajukan pertanyaan. Nah, berarti bisa dilihat dari keadaan, dari kondisi. Tetapi nggak cukup kondisi juga, karena kalau ngikutin syariat, misalnya nih ya, kita mau ngomongin ikutin syariat aja. Seorang wafat tadi meninggalkan istri dan 7 orang anak. Anak lakinya ada berapa? Ada 3. Anak lakinya 3, berarti 3 dikali 2 itu sama dengan 6. 4 kali 1 4. 6 tambah 4 10. Jadinya ibunya, istrinya tadi mendapatkan 1/8. Anggap hartanya misalnya 8 miliar misalnya nih ya, ngomongnya gampang nih. Jadinya ibunya mendapatkan 1 miliar. Nah, 7 miliarnya ini bagi 10. Nanti kebagiannya anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuannya 1 bagian. Cukup segitu. Nah, tapi kondisinya itu kalau anak sama. Nah, sekarang anaknya ada yang masih kecil, apalagi kalau misalnya beda-beda ibunya, atau misalnya satu dalam kandungan. Oh, dia kan belum merasakan. Ini ada 2 anak yang masih sekolah. Nah, masih sekolah. Apakah sama? Saya pernah nemui kasus juga seperti ini. Saya cuma bilang gini, kenapa kan anak pertama itu udah dapat hibah duluan, sedangkan anak yang kecil itu belum dapat apa-apa, Ustazah. Saya cuma bilang yang namanya warisan itu dibagi sesudah wafat. Kalau masih hidup namanya bukan warisan, hibah. Adapun pesan-pesan selain daripada waris namanya wasiat, hanya saja dipenuhinya sesudah wafatnya seseorang. Nah, kalau misalnya waktu hidupnya ayahnya sempat menghibahi kakak-kakaknya karena memang mereka hidup duluan, mereka udah menikah, mereka dinikahin duluan, giliran adiknya bapaknya belum nikahin, terus bapaknya keburu wafat gitu ya, serangan jantung atau apapun. Nah, apakah akhirnya kemudian harta warisan itu nanti kakak-kakaknya nggak dapat warisan, adik-adiknya nggak dapat, adik-adiknya yang dilebihkan warisan karena mereka belum menikah? Lihat konteksnya dulu. Saya juga nggak bisa bilang seperti itu. Kalau mau ngikutin pembagian warisan yang sebenarnya ya sesuai aja. Ya, kakaknya dapat hibah duluan, loh kakaknya kan emang hidup duluan.
dia bukan tiba-tiba hadir gitu. Yang bisa membantu orang tuanya ketika mengurus adik-adiknya itu kan termasuk kakaknya. Saya tanya kemarin, bedanya jarak kakak kamu dengan kamu berapa? 20 tahun. Itu kan sama aja kayak orang tua sama anak gitu ya. Ya kan? Dia nggak tiba-tiba tumbuh seperti itu. Nggak salah juga ketika ayahnya memberikan hibah karena waktu itu membantu untuk kehidupan keluarganya, dia punya cucu segala macam. Sedangkan anak ini kan dia tidak tahu perjuangan orang tuanya, tiba-tiba dapat warisan yang banyak gitu. Jadi hemat saya adalah ketika ada kasus-kasus seperti ini, bagi-bagi dulu warisannya sesuai. Nanti kalau misalnya pas sudah dihitung sesuai dengan waris ternyata ada kebutuhan atau apa, itu bisa dibicarakan karena ini adalah masih internal yang kakak beradik, ada anak laki-laki di situ, jadi nggak ada campur tangan dari orang lain kecuali ada misalnya nggak ada anak laki-laki di situ, anak perempuan saja, berarti kan masih ada paman bibinya yang akan mendapatkan warisan. Nah itu yang harus diperhatikan. Sebenarnya kan dalam harta waris ya saya selalu ngomong sebelum menjadi warisan itu kan peninggalan harta pusaka, maka yang harus dipenuhi adalah hak jenazah, ngurusin mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin, udah kelar tuh. Hutang-hutang, apakah nafkah terhadap istri termasuk hutang? Itu juga diperdebatkan. Nah, nafkah sejauh mana yang harus dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan, sedangkan istri sendiri akan mendapatkan warisan juga. Apalagi ini anak yatim ya. Kalau ngomongin anak yatim kan ada wakil, ada kafil, ada wali. Nah itu siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau harta dibagi-bagi udah selesai nih, nanti kan kakak-kakaknya ini yang laki-laki harusnya juga ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan ibunya dan adik-adiknya yang perempuan yang belum nikah gitu. Jadi hukumnya nggak sebatas pada hukum waris, tapi banyak hukum-hukum lainnya. Kira-kira seperti itu. Baik. Kesimpulannya apa kira-kira? Ya, jadi kesimpulannya ketika bagi waris ini juga penonton yang ada di rumah atau dimanapun berada, jangan hanya terpaku hanya ini udah ditinggalin anak terus ada warisan harus bagi-bagi, enggak juga. Akan tapi lihat keadaannya juga, kondisinya seperti apa, kemudian orang tuanya masih ada apa enggak, dan saudara-saudaranya baik dari suami atau dari ibu seperti apa. Nah itu jadi kompleks ya, jadi nggak semudah yang kita pikirkan. Nah untuk yang ingin bertanya ini, kalau bisa bertanyanya itu bisa bertemu atau langsung dengan Ustazah Badrah ya, mungkin bisa di telepon atau janjian kepada Ustazah untuk menanyakan lebih detailnya lagi ya. Jadi seperti itu. Adapun pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kita bahas di dalam podcast berikutnya. Mungkin ini saja podcast pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh Ustazah bisa memenuhi daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.